Nurul Faisa, Nada Azizah Carnain, dan Aisyah Putri. Di sini kami ingin menyampaikan materi kami tentang sistem akuntansi pengajian dan sumber daya manusia dengan dosen pengampu Ibu Dr. Siska Yulia Devitri SE MSI yang akan disampaikan oleh rekan saya Nada. Baik, pembahasannya 1. Fungsi yang terkait dalam sistem akuntansi pengajian dan sumber daya manusia. Dalam sistem informasi akuntansi, pengajian dan SDM, keberhasilan pengelolaan sangat beruntung pada keterlibatan berbagai fungsi atau unit kerja yang saling berkoordinasi. Setiap fungsi memainkan peran yang spesifik dan krusial dalam menjamin akurasi data, ketepatan waktu, serta efisiensi proses dari awal hingga akhir. Fungsi-fungsi yang dimaksud tidak hanya berasal dari bidang akuntansi sementara, tetapi juga dari departemen lain yang memiliki hubungan erat dengan data karyawan dan pembayaran gaji. Fungsi-fungsinya yaitu 1. Fungsi personalia dan Human Resource Department atau HRD. Fungsi personalia merupakan inti dari sistem SDM. Departemen ini bertanggung jawab dalam hal rekrutmen karyawan, pencatatan dan data kepegawaian, pengolahan administrasi dan penilaian kinerja, mutasi, promosi, dan pemutusan hubungan kerja atau PKH. HRD menjadi dasar dalam proses penghitungan gaji dalam pengambil keputusan manajerial. Contohnya, peran HRD yaitu 1. Menjadikan data identitas karyawan dan jabatan, 2. Menentukan level gaji berdasarkan golongan atau masa kerja, 3. Mencatat kehadiran dan keterlambatan sebagai dasar tunjangan atau pemotongan gaji, 4. Melaporkan aktivitas lembur yang berdampak pada tambahan kompetensi, 5. Memberikan informasi terkait cuti, sakit, dan izin. Selanjutnya, fungsi kedua, fungsi produksi atau operasional. Pada perusahaan manufaktur, industri, atau sektor jasa yang berbasis output kerja, fungsi produksi memiliki peran penting dalam memberikan data operasional yang relevan terhadap pengajian. Beberapa kontribusi fungsi produksi terhadap sistem pengajian meliputi 1. Pelaporan jam kerja aktual harian atau mingguan, 2. Konfirmasi lembur karyawan serta shift kerja, 3. Validasi kegiatan kerja untuk insentif berdasarkan produktivitas. Selanjutnya, fungsi ketiga, fungsi keuangan dan akuntansi. Fungsi keuangan merupakan ujung tombak dalam penerapan sistem akuntansi pengajian. Departemen ini bertugas mengelola dan mencatat seluruh transaksi keuangan yang terkait dalam SDM, termasuk gaji, tunjangan, potongan, serta kewajiban pajak. Tanggung jawab utama fungsi antara ini 1. Menyusun jurnal pengajian atau payroll journal, 2. Melakukan posting ke buku besar, 3. Menghitung dan mencatat kewajiban, 4. Melakukan rekonsiliasi pengajian secara berkala agar tidak terjadi selisih atau kesalahan pelaporan. 4. Fungsi pembayaran. Setelah seluruh proses perhitungan dan otorisasi dilakukan, maka fungsi pembayaran akan mengeksekusi transaksi gaji pada rekening karyawan masing-masing. Dalam praktik modern, proses ini dilakukan secara otomatis melalui transfer bank dalam suatu sistem batch. Tugas penting dari fungsi ini 1. Menyusun daftar transfer pembayaran gaji, 2. Melakukan proses transfer melalui sistem perbankan, 3. Membayar kewajiban kepada pihak ketiga, BPJS, kantor pajak, koperasi, 4. Menyimpan bukti pembayaran laporan transaksi sebagai arsip. Nomor 5. Fungsi audit internal. Fungsi audit internal dapat melakukan 1. Peninjauan berkala atas seluruh proses pengajian, 2. Pemeriksaan dokumen pendukung dan catatan pengajian, 3. Investasi terhadap keluhan atau laporan penerimaan, 4. Rekomendasi perbaikan sistem dan pengendalian risiko. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Aisyah. Baiklah, yang kedua yaitu ada dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi penggajian dan sumber daya manusia. Dokumen merupakan elemen penting dalam sistem informasi akuntansi, termasuk dalam sistem penggajian dan pengelolaan sumber daya manusia. Dokumen tidak hanya berfungsi sebagai alat pencatat transaksi aktivitas, tetapi juga sebagai alat bukti tertulis dasar otorisasi yang legal. Yang pertama yaitu ada dokumen kepegawaian. Dokumen ini digunakan untuk mencatat dan mengelola informasi dasar karyawan.
Contohnya yaitu seperti formulir data karyawan baru, surat keputusan pengangkatan SK, dokumen perubahan situs kepegawaian, dan kontrak kerja. Yang kedua yaitu ada dokumen absensi dan kehadiran. Dokumen ini mencatat aktivitas harian karyawan yang menjadi dasar utama dalam penghitungan gaji bulanan, tunjangan, kehadiran, serta potongan atas keterlambatan atau ketidakhadiran. Contohnya yaitu rekapitulasi absensi bulanan, formulir izin, sakit, dan cuti, dan terakhir daftar lembur. Lalu selanjutnya ada dokumen penggajian. Dokumen ini adalah jantung dari sistem penggajian, berfungsi untuk menghitung, menyetujui, dan mencatat pembayaran gaji serta tunjangan lainnya kepada karyawan. Contohnya yaitu daftar gaji, slip gaji, rekapitulasi gaji per departemen, formulir koreksi gaji. Yang keempat ada dokumen pajak dan tunjangan sosial. Sistem penggajian juga berkaitan erat dengan pemotongan pajak serta iuran wajib kepada instansi pemerintah. Contohnya yaitu formulir bukti potong PPh pasal 21, laporan penyetoran pajak, laporan DPLK atau dana pensiun. Yang kelima ada dokumen persetujuan dan otorisasi. Sistem penggajian dan SDM juga harus dilengkapi dengan dokumen otorisasi sebagai bentuk kontrol internal yang mencegah penyalahgunaan sistem atau manipulasi data. Contohnya, formulir pengesahan lembur dan insentif, formulir otorisasi pembayaran gaji, berita acara penggajian bulanan. Lalu yang terakhir ada dokumen arsip dan pelaporan. Setelah seluruh proses penggajian selesai, perusahaan wajib menyimpan dokumentasi sebagai arsip. Contohnya, laporan gaji bulanan dan tahunan, dokumen rekonsiliasi gaji, backup data, payroll sistem elektronik. Lalu yang ketiga ada catatan akuntansi dalam sistem penggajian dan sumber daya manusia. Salah satu elemen krusial dalam sistem informasi akuntansi, penggajian dan SDM adalah catatan akuntansi. Catatan ini tidak hanya berfungsi sebagai pencatatan transaksi, tetapi juga sebagai dasar penyusunan laporan keuangan. Dalam sistem penggajian dan SDM, catatan akuntansi digunakan untuk mencerminkan berbagai bentuk kompensasi, potongan, kewajiban pajak, dan tunjangan sosial karyawan. Berikut adalah jenis-jenis catatan akuntansi utama dalam sistem penggajian dan SDM beserta penjelasan mendalam tentang fungsi dan implementasinya. Yang pertama itu ada jurnal penggajian. Contoh pencatatan jurnal penggajian adalah didebit pada akun beban gaji dan tunjangan untuk mencerminkan pengeluaran, dikredit pada akun utang gaji, utang PPh 21, serta utang BPJS untuk mencerminkan kewajiban yang harus dibayar. Jurnal ini menjadi dasar dalam proses ke buku besar dan merupakan salah satu dokumen penting yang diperiksa saat audit atau rekonsiliasi keuangan. Yang kedua ada buku besar. Setelah transaksi dicatat dalam jurnal, tahap selanjutnya adalah memindahkan atau memosting data tersebut ke dalam buku besar. Yang ketiga ada kartu gaji karyawan. Kartu gaji merupakan not individu yang mencakup semua pembayaran dan potongan gaji untuk setiap karyawan selama periode tertentu. Yang keempat ada rekapitulasi beban gaji per departemen. Rekap ini berguna untuk menyusun anggaran tahun berikutnya karena memungkinkan analisis tren beban sumber daya manusia per departemen. Yang kelima adalah laporan potongan dan kewajiban karyawan. Selain mencatat jumlah gaji yang diberikan, sistem penggajian juga mencatat secara terpisah semua potongan yang dilakukan terhadap gaji karyawan. Beberapa potongannya yaitu potongan PPh pasal 21, iuran BPJS Kesehatan, potongan koperasi atau simpanan sukarela, cicilan pinjaman karyawan, dan potongan denda keterlambatan atau ketidakhadiran. Selanjutnya ada catatan pajak penghasilan pasal 21. Catatan ini mencakup perhitungan bulanan PPh 21, jumlah yang disetor ke negara, nomor referensi SSP atau ID billing, penyusunan formulir 1721 strip A1. Selanjutnya, rekonsiliasi gaji dan pembayaran. Sebelum laporan penggajian dianggap final, harus dilakukan proses rekonsiliasi data antara 1. Data perhitungan gaji dengan data pembayaran, 2. Jumlah kas atau transfer bank dengan total gaji yang dicatat, 3. Jumlah utang gaji dan pajak dengan yang telah dibayarkan. Tujuannya yaitu adalah untuk memastikan bahwa seluruh transaksi telah dilakukan secara benar. Dan selanjutnya ada pelaporan keuangan dan catatan atas laporan keuangan. Hasil akhir dari seluruh proses pencatatan akuntansi penggajian
akan disajikan ke dalam laporan keuangan perusahaan. Komponen utamanya yaitu laporan laba rugi, di mana seluruh beban gaji dan tunjangan dicatat sebagai bagian dari biaya operasional. Dan neraca, di mana sisa utang gaji dan pelaporan keuangan dan catatan atas laporan keuangan. Yang pertama adalah laporan laba rugi, yang kedua ada neraca. Lalu yang ketiga ada CLAK, catatan atas laporan keuangan. Selanjutnya ada jaringan prosedur dalam sistem pengkajian dan sumber daya manusia. Jaringan prosedur dalam sistem informasi akuntansi, pengkajian, dan SDM merupakan serangkaian langkah-langkah kerja terstruktur yang dirancang untuk mengatur aliran data, dokumen, otorisasi, dan pencatatan yang berkaitan dengan proses pengkajian dan manajemen karyawan. Berikut ini adalah tahapan umum dalam jaringan prosedur sistem pengkajian dan sumber daya manusia. Yang pertama, penerimaan dan pencatatan data karyawan baru. Proses dimulai ketika ada penerimaan karyawan baru. Fungsi HRD akan mencatat semua informasi penting seperti nama, alamat, tanggal mulai kerja, jabatan, golongan gaji pokok, status perkawinan, NPWP, nomor rekening, serta dokumen-dokumen legal seperti KTP, KK, dan surat perjanjian kerja. Yang kedua, pencatatan kehadiran, lembur, dan aktivitas kerja. Data kehadiran dan lembur ini menjadi dasar dalam perhitungan tunjangan kehadiran, bonus kehadiran, dan tambahan upah karena lembur. Oleh karena itu, keakuratan pencatatan waktu sangat berpengaruh terhadap hasil akhir pengajian. Yang ketiga, pengumpulan dan verifikasi data penggajian. Tahap ini penting untuk memastikan bahwa yang pertama, semua lembur telah disetujui. Yang kedua, tidak ada data absensi yang hilang. Yang ketiga, potongan data dan BPJS dihitung sesuai ketentuan. Yang keempat, tidak ada kesalahan input data. Verifikasi juga mencakup validasi status karyawan aktif, cuti, atau resign, dan memastikan tidak terjadi pembayaran kepada karyawan yang sudah tidak bekerja. Yang keempat, perhitungan gaji dan komponen pendukung. Bagian penggajian akan menghitung seluruh komponen gaji berdasarkan data yang telah diverifikasi. Perhitungan mencakup gaji pokok, tunjangan tetap dan tidak tetap, lembur, bonus atau intensif, potongan pinjaman, potongan pajak PPh 21, dan yang terakhir iuran BPJS dan kewajiban lainnya. Yang kelima ada pembuatan dan distribusi slip gaji. Setelah gaji dihitung, sistem akan menghasilkan slip gaji individu untuk tiap karyawan. Slip ini harus mencantumkan secara rinci semua komponen pendapatan dan potongan agar transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang keenam, otorisasi dan persetujuan pembayaran gaji. Setelah seluruh daftar gaji disusun dan diperiksa, dokumen ini harus mendapatkan persetujuan manajemen. Biasanya oleh kepala bagian keuangan, direktur keuangan, atau pemilik perusahaan, tergantung struktur organisasi. Yang ketujuh, pembayaran gaji dan potongan pihak ketiga. Setelah mendapat otorisasi, bagian keuangan akan memproses pembayaran ke rekening masing-masing karyawan. Umumnya pembayaran dilakukan melalui transfer bank secara massal dengan format CSV atau file dari sistem payroll ke sistem perbankan. Selain itu, bagian keuangan juga melakukan pembayaran kepada pihak ketiga seperti kantor BPJS, kantor pajak, setoran PPh 21, yang kedua BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan, yang ketiga koperasi atau lembaga keuangan lainnya. Yang kedelapan, pencatatan akuntansi. Setelah pembayaran selesai, semua transaksi penggajian akan dicatat dalam jurnal penggajian dan kemudian diposting ke buku besar. Pencatatan ini harus sesuai dengan prinsip akuntansi dan mencerminkan seluruh beban serta kewajiban yang berkaitan dengan tenaga kerja. Yang kesembilan, pelaporan dan rekonsiliasi. Setelah pencatatan dilakukan, perusahaan akan membuat laporan penggajian bulanan, laporan beban SDM per departemen, dan laporan kewajiban yang sudah disetorkan. Laporan ini digunakan oleh manajemen untuk evaluasi dan oleh pihak eksternal seperti auditor atau instansi pemerintah. Yang terakhir ada penyimpangan arsip dan evaluasi. Yang terakhir
Dan yang terakhir, penyimpangan arsip dan evaluasi berkala. Semua dokumen terkait proses pengkajian, baik dokumen fisik maupun digital, wajib disimpan dalam jangka waktu tertentu sesuai ketentuan hukum. Biasanya antara 5-10 tahun tergantung jenis dokumennya. Dengan adanya jaringan prosedur yang terintegrasi dan terstruktur dengan baik, sistem pengkajian dan sumber daya manusia dapat berjalan secara efisien, akurat, dan bertanggung jawab. Prosedur yang jelas juga memungkinkan perusahaan untuk menghindari risiko hukum, menciptakan transparansi, serta membangun kepercayaan antara manajemen dan karyawan. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Bila ada kata atau penyampaian yang salah, mohon dimaafkan. Kami sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.